Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Mustafid dengan NIM 207048017. Saya dari Sulaiman Randi, NIM 207048010. Kami berdua adalah mahasiswa Magister Manajemen Properti dan Penilaian Universitas Sumatera Utara. Kami adalah anak didik dari Profesor Dr. Elizabeth Siahaan, Sarjana Ekonomi, Master Ekonomi. Jadi hari ini kita akan menjelaskan dan menambah pengetahuan kita terhadap ilmu inflasi. Yang pertama adalah pengertian inflasi. Inflasi secara singkat dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Untuk memperjelas, kita bisa lihat contoh dari berikut ini. Saat dulu uang Rp10.000 bisa membeli makanan, yaitu nasi sayur ditambah telur dan teh manis. Tetapi sekarang untuk uang Rp10.000 hanya mampu membeli nasi ditambah telur saja. Dalam hal ini terdapat dua kunci utama dari inflasi, yaitu kenaikan harga secara umum dan kenaikan harga secara terus-menerus. Kata kunci pertama yaitu kenaikan harga secara umum, menggambarkan kenaikan harga sejumlah besar barang dan jasa yang dipergunakan atau dikonsumsi dalam suatu perekonomian. Apabila terjadi kenaikan harga pada suatu barang dan jasa saja, maka keadaan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai inflasi. Misalnya, harga beras naik, tetapi harga kebutuhan pokok lainnya tidak naik. Maka hal ini tidak dapat dikatakan inflasi karena hanya harga beras saja yang naik. Kata kunci kedua adalah terus-menerus. Kenaikan harga yang terjadi karena faktor musiman, misalnya menjelang hari-hari besar atau kenaikan harga sekali saja dan tidak mempunyai pengaruh lanjutan juga tidak dapat disebut inflasi karena kenaikan harga tersebut bukan masalah kronis ekonomi. Contoh, harga-harga kebutuhan naik pada musim lebaran dan setelah lewat harga akan turun lagi. Hal ini tidak dapat dikatakan sebagai inflasi karena bersifat musiman. Dalam pengertian inflasi, hal kedua yang perlu diketahui yaitu faktor penyebab inflasi. Ada 4 faktor penyebab inflasi, yaitu yang pertama, jumlah uang yang beredar, kedua, permintaan, yang ketiga, penawaran, dan yang keempat, ekspektasi pelaku ekonomi. Yang pertama, jumlah uang yang beredar. Jika jumlah uang yang beredar terlalu banyak, maka akan menyebabkan inflasi karena masyarakat menjadi lebih konsumtif, sehingga permintaan akan meningkat. Contohnya, jika suatu saat terjadi hujan uang dan setiap orang memiliki uang, maka orang akan cenderung konsumtif dan menyebabkan permintaan meningkat sehingga mendorong terjadinya inflasi. Yang kedua adalah permintaan. Tekanan inflasi dari sisi permintaan akan timbul apabila permintaan agregat berbeda dengan penawaran agregat atau potensi output yang tersedia. Apabila permintaan agregat lebih besar dibanding potensi output yang tersedia, maka tekanan terhadap inflasi akan semakin besar dan sebaliknya. Sebagai contoh, di masa pandemi COVID-19 terjadi permintaan yang sangat banyak terhadap masker sebagai alat pelindung kesehatan. Karena banyaknya permintaan terhadap masker menyebabkan harga masker menjadi naik, tidak dibarengi dengan jumlah masker yang beredar di masyarakat. Setelah itu yang ketiga adalah penawaran. Jenis inflasi ini disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau biaya pengadaan barang dan jasa. Contoh adanya kenaikan harga minyak dunia, harga barang bakar minyak atau BBM dan tarif dasar listrik. Maka akan menyebabkan biaya produksi meningkat sehingga pelaku ekonomi akan menaikkan harga barang atau jasa yang dimiliki. Yang terakhir, ekspektasi pelaku ekonomi. Inflasi juga disebabkan apabila para pelaku ekonomi baik individu, lembaga, atau dunia usaha berpikir bahwa laju inflasi yang terjadi di waktu-waktu yang lalu masih akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Maka para pelaku ekonomi akan melakukan antisipasi untuk mengurangi kerugian yang timbul. Contohnya, pada tahun lalu terjadi inflasi 2,72%. Dalam kondisi normal, pelaku usaha akan memperkirakan bahwa tahun ini akan terjadi inflasi, sehingga para pelaku usaha akan lebih dulu menaikkan harga sebelum terjadinya inflasi. Setelah kita mengetahui apa-apa penyebab inflasi, yang ketiga adalah indikator inflasi. Ada 5 indikator inflasi yang dapat dipergunakan, yaitu indeks harga konsumen atau IHK, yang kedua indeks harga perdagangan besar atau IHPB, yang ketiga adalah indeks harga produsen, keempat deflator produk domestik bruto, dan yang kelima adalah indeks harga aset. Indeks harga konsumen atau IHK sendiri yaitu inflasi yang dihitung berdasarkan survei terhadap harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dan yang kedua, indeks harga perdagangan besar atau IHPB adalah harga transaksi yang terjadi antara penjual atau pedagang besar pertama dengan pembeli atau pedagang besar berikutnya dengan jumlah besar pada pasar pertama atau suatu komoditas. Yang ketiga, harga produsen yaitu mengukur perubahan rata-rata harga yang diterima produsen domestik atau barang yang mereka hasilkan. Yang keempat, deflator
indikator produk domestik bruto, yaitu menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan barang jasa. Indeks harga aset yaitu mengukur pergerakan harga aset antara lain properti dan saham yang dapat dijadikan indikator adanya tekanan terhadap harga secara keseluruhan. Setiap negara di dunia berbeda dalam menerapkan indikator inflasi. Setelah kita melihat penjelasan dari masing-masing indikator inflasi yang ada, kita menyimpulkan untuk Indonesia sendiri menggunakan indeks harga konsumen sebagai indikator kenaikan inflasi dari negara itu sendiri. Yang keempat adalah perhitungan inflasi di Indonesia. Perhitungan inflasi di Indonesia berdasarkan indeks harga konsumen atau IHK. Angka IHK dihitung berdasarkan survei terhadap harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga IHK adalah angka yang menunjukkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat tersebut. IHK di Indonesia disusun berdasarkan indeks bulanan, sehingga inflasi bulanan didefinisikan sebagai perbandingan IHK pada bulan periode tertentu dengan IHK bulan sebelumnya. Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokkan ke dalam 7 kelompok pengeluaran, yaitu kita bisa lihat dari tabel berikut. Ada 11 kelompok yang menjadi dasar perhitungan inflasi di Indonesia, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Terdiri dari makanan jadi, minuman yang tidak beralkohol, dan tembakau dan minuman beralkohol. Yang kedua adalah kelompok pakaian, alas kaki, terdiri dari sandang laki-laki, sandang wanita, sandang anak-anak, dan barang pribadi. Yang ketiga adalah kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar. Terdiri dari biaya tempat tinggal, bahan bakar, penerangan, dan air. Yang keempat, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, terdiri dari perlengkapan rumah tangga dan penyelenggaraan rumah tangga. Yang kelima, kelompok kesehatan, terdiri dari jasa kesehatan dan obat-obatan. Yang keenam, kelompok pendidikan, terdiri dari jasa pendidikan, kursus-kursus pelatihan, perlengkapan, dan peralatan pendidikan. Yang ketujuh, kelompok transportasi, terdiri dari transportasi dan sarana penunjang transport. Yang kedelapan, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, terdiri dari komunikasi dan pengiriman serta jasa keuangan. Yang kesembilan, kelompok rekreasi dan olahraga, terdiri dari sarana dan penunjang rekreasi serta olahraga tersebut. Yang kesepuluh, kelompok penyedia makanan atau minuman dan restoran itu sendiri. Yang kesebelas, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, terdiri dari jasa perawatan jasmani, kosmetik, serta harga emas. Sekian penjelasan saya terhadap inflasi di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya, Dedi Sulaiman Rambe. Saya akan melanjutkan penjelasan teman saya, Saudara Eno Mustafi, mengenai inflasi di Indonesia. Inflasi yang terjadi di Indonesia dapat dilihat melalui website Badan Pusat Statistik ataupun Bank Indonesia. Pada tahun 2019, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi yang terjadi di Indonesia yaitu sekitar 2,72%. Hal ini masih tergolong ringan, karena inflasi yang ringan yaitu inflasi yang terjadi di kisaran 0% sampai dengan 10%. Pada tahun 2020, di mana terjadi pandemi COVID-19 yang menyebabkan shock atau kejutan dalam perekonomian, sehingga menyebabkan nilai inflasi di Indonesia menjadi berfluktuasi. Bahkan dalam bulan tertentu Indonesia mengalami deflasi. Untuk penjelasannya akan saya jelaskan sebagai berikut. Inflasi di Indonesia berdasarkan kelompok pengeluaran periode Januari 2020 sampai dengan November 2020. Dari tabel tersebut dapat kita lihat sebelum masa pandemi COVID-19, yaitu pada bulan Januari dan Februari 2020, tingkat inflasi tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, atau tembakau. Tetapi setelah masa pandemi COVID-19, tingkat inflasi tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,11% yang dikarenakan harga emas yang naik dengan tinggi. Tingkat inflasi tertinggi kedua diikuti oleh sektor kesehatan yaitu sebesar 2,60%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya membelanjakan uangnya untuk kesehatan, seperti membeli obat-obatan, membeli vitamin, dan alat kesehatan lainnya. Tabel tersebut dapat kita lihat juga bahwa sektor transportasi mengalami inflasi yang paling rendah atau mengalami deflasi yang cukup besar. Hal ini dikarenakan banyaknya penerapan work from home dan banyak ketentuan PSBB, sehingga setiap orang cenderung memilih untuk tetap tinggal di rumah dibandingkan dengan bepergian keluar rumah. Inflasi 90 kota di Indonesia dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan November 2020. Dari tabel tersebut dapat kita lihat yaitu pada bulan November 2020, kota Tual yang merupakan salah satu kota besar di Provinsi Maluku mengalami inflasi yang paling tinggi yaitu sebesar 1,15%. Dan inflasi yang terendah atau deflasi dialami oleh kota Kendari yaitu sebesar minus 0,22%. Dari tabel 90 kota di Indonesia tersebut menunjukkan bahwa inflasi di Indonesia masih dikendalikan dengan baik karena masih berada di bawah 10%.
inflasi di Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan November 2020. Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa inflasi yang terjadi di Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan November 2020 masih tergolong dalam inflasi ringan. Mengingat sekarang ini adalah masa pandemi COVID-19, inflasi di Indonesia harus tetap dijaga dan dikendalikan dengan baik dan tidak masuk ke dalam deflasi. Mengapa deflasi itu tidak baik? Deflasi merupakan turunnya harga barang atau jasa secara umum dan terus-menerus. Jika terjadi secara terus-menerus akan mengakibatkan sesuatu yang tidak baik. Contohnya, perusahaan A dalam kondisi normal memiliki pendapatan sebesar 100 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, karena deflasi, perusahaan A memiliki pendapatan sebesar 50 juta rupiah sampai dengan 60 juta rupiah per bulan. Dengan menurunnya pendapatan perusahaan A tersebut, maka perusahaan A akan mengurangi pengeluarannya, terutama gaji pegawai. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka perusahaan A bisa saja mem-PHK pegawainya untuk mengurangi pengeluaran dan tidak mengalami kerugian. Dengan demikian, deflasi yang terjadi secara terus-menerus akan mengakibatkan terjadinya peningkatan terhadap pengangguran. Penanganan inflasi di masa pandemi COVID-19. Penanganan inflasi di Indonesia dilakukan melalui berbagai kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengubah atau memperbarui penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Sedangkan kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dengan tujuan memelihara dan menstabilkan mata uang. Dalam masa COVID-19 seperti ini, maka perlu dilakukan berbagai langkah kebijakan fiskal dan moneter oleh pemerintah agar inflasi tidak terjadi terlalu tinggi dan juga tidak masuk ke dalam deflasi. Adapun yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani inflasi pada masa COVID-19 ini yang terkait dengan kebijakan fiskal, yaitu pertama, peningkatan daya beli masyarakat. COVID-19 telah menyebabkan terjadinya pembatasan sosial berskala besar sehingga menyebabkan terbanyaknya perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan. Dengan menurunnya pendapatan perusahaan, maka perusahaan akan banyak yang merumahkan karyawannya, sehingga terjadi pengangguran dan akhirnya membuat turunnya jumlah permintaan terhadap suatu barang atau jasa serta daya beli masyarakat. Jika daya beli terus menurun, maka harga akan cenderung turun dan menyebabkan deflasi. Untuk itu perlu dilakukan langkah dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Adapun hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan daya beli masyarakat yaitu yang pertama, pemberian kartu prakerja dengan bantuan sebesar Rp3.550.000, pemberian BLT bagi UMKM yang terkena dampak COVID-19 dengan sebesar Rp2.400.000, pemberian subsidi gaji Rp600.000 kepada karyawan swasta dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulan, pemberian bansos tunai sebesar Rp500.000 bagi masyarakat yang bukan penerima program Keluarga Harapan. Yang kedua, perencanaan anggaran untuk menangani COVID-19. Ketidakpastian ekonomi saat ini disebabkan oleh adanya virus COVID-19. Untuk hal ini, maka pemerintah sudah mempersiapkan anggaran yang cukup besar untuk menangani COVID-19 ini, termasuk di dalamnya yaitu menyediakan alat-alat kesehatan, obat-obatan, insentif untuk tim medis, dan juga penanganan vaksinasi untuk COVID-19. Yang ketiga, memberikan pelatihan onboarding bagi UMKM. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan terjadinya social distancing. Pada umumnya banyak orang yang melakukan pekerjaan dari rumah dan banyak juga yang melakukan pemenuhan rumah tangganya berasal dari rumah. Untuk itu, pemerintah telah memberikan pelatihan bagi UMKM agar UMKM dapat terus berjualan secara online, sehingga memberikan manfaat yaitu lingkup pemasaran yang luas dan adanya peluang ekspor, membantu masyarakat tetap berbelanja dengan tetap menerapkan social dan physical distancing, serta membantu masyarakat penerima bansos dalam merealisasikan belanjanya. Setelah kebijakan fiskal tadi, maka sekarang kita akan melihat kebijakan moneter. Adapun kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam masa pandemi COVID-19 ini, yang pertama yaitu penurunan tingkat suku bunga. Mengingat inflasi saat ini cukup mendekati deflasi, maka Bank Indonesia melakukan penurunan tingkat suku bunga, di mana berdasarkan data dari website Bank Indonesia pada bulan Mei 2020, di mana rata tertimbang suku bunga deposito yaitu sebesar 5,85% dan suku bunga kredit modal kerja yaitu sebesar 9,60%, tetapi di bulan Juni 2020 suku bunga deposito menjadi sebesar 5,74% dan suku bunga kredit modal kerja menjadi sebesar 9,48%. Hal ini menunjukkan bahwa diharapkan akan lebih banyak lagi UMKM yang melakukan pinjaman sehingga menambah jumlah uang yang beredar dan masyarakat menjadi lebih produktif. Yang kedua, penurunan cadangan biru wajib minimum. Hal ini dilakukan agar bank tidak banyak menyimpan uang dan dapat menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat.
Berdasarkan data dari website Bank Indonesia telah melakukan penurunan cadangan biru wajib minimum sampai dengan 155 triliun pada tanggal 14 Juli 2020. Dengan demikian, hal ini dapat menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga dapat mengendalikan inflasi dan tidak masuk ke dalam deflasi. Yang ketiga, pemberian restrukturisasi kredit. Bank Indonesia menyarankan kepada seluruh perbankan di Indonesia untuk memberikan restrukturisasi kredit atau keringanan pembayaran bagi pelaku usaha yang mengalami penurunan usaha dikarenakan COVID-19. Hal ini sangat penting untuk memelihara kemampuan usaha sehingga mencegah terjadinya penurunan daya beli masyarakat. Kita sampai pada kesimpulan, yaitu apakah inflasi tersebut berbahaya? Inflasi akan berbahaya apabila berada dalam tahap yang tidak wajar. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan terjadinya penurunan daya beli masyarakat sehingga pada akhirnya menghambat perekonomian suatu negara. Begitu juga dengan inflasi yang rendah atau deflasi. Inflasi yang rendah akan menyebabkan terjadinya pengangguran sehingga juga pada akhirnya menghambat perekonomian suatu negara. Inflasi yang wajar yaitu inflasi yang terjadi di antara kisaran 0% sampai dengan 10%. Inflasi ini tidak berbahaya dan membawa dampak positif, yaitu masih dapat dilihatnya aktivitas perekonomian di mana kegiatan permintaan dan penawaran masih terjadi dengan baik. Terima kasih telah menonton video kita. MMPP Jaya!